Suasana kantor gaduh. Satu sama lain saling curiga. Dua perusahaan dalam satu bendera yang sama. Para karyawannya diminta untuk bisa melakukan perbaikan di segala lini. Tujuannya cuma satu, agar kompak dan perusahaan tetap sehat. Saya bersama 5 teman kerja akhirnya memutuskan untuk mencari solusi. Akhirnya, atasan kami mengarahkan kami untuk membahas permasalahan di luar kantor. Teman-teman, sepertinya kita harus outing supaya pikiran jernih, kata pimpinan kami, Pak Hans. Oke siapa? Jawab kami kompak. By the way, outingnya di puncak ya Pak? Tanya Rai yang paling bongsor badannya di antara kami berenam. Bukan, kita outing di Desa Sinden, kata Pak Hans. Kami saling tatap. Kami heran dan asing mendengar nama tempat itu. Sontak, kami langsung searching Desa Sinden di Google. Tidak jelas nama tempatnya di Google. Tidak dijelasin secara rinci, Pak. Ucapku. Nih tempatnya, kata Ara, satu-satunya perempuan di antara kami seraya menunjukkan hasil pencariannya. Bener kan Pak Hans? Pak Hans geleng kepala pertanda tidak membenarkan lokasi itu. Kalau ini pasti benar. Iya kan Pak? Tunjuk Arda. Betul itu Pak Hans. Toro dan Anto berbarengan merespon Arda. Aku, Rai, dan Ara juga menunggu jawaban Pak Hans. Sudah, nanti saya duluan jalan. Nanti kalau sudah sampai saya Sherlock ya. Oke? Sekitar jam 9 malam, Pak Hans sudah Sherlock di grup WhatsApp. Di bawahnya tertulis, saya sudah di lokasi ditemani Pak Yadi. Ini lokasinya. Nanti kalian hati-hati ya. Tulis Pak Hans di grup WhatsApp. Aku bersama 5 teman berunding untuk mengatur perjalanan ke Desa Sinden. Kami sengaja menggunakan sepeda motor karena lokasi outing bisa dijangkau dengan motor jauh lebih cepat ketimbang pakai mobil. Selain itu, kata Pak Hans, jalan untuk sampai ke lokasi belum diaspal dan juga dipenuhi lubang. Aku boncengan dengan Arda. Anto menumpang dengan Toro, dan Ara dengan Rai. Kurang lebih jam 11-an kami mulai bergerak. Jalan beriringan, konvoi membelah malam. Saat masih di dalam kota, kami bisa menjaga konvoi. Namun, setelah memasuki sebuah pedesaan di mana jalanannya naik turun tanpa lampu penerang, kami mulai sulit menjaga konvoi. Alhasil kami terpencar. Aku dan Arda tidak tahu pasti apakah berada paling depan, tengah, atau belakang. Yang jelas, kata Pak Hans, kami harus tiba sebelum subuh. Aku berusaha mencari tahu posisi Rai, Ara, Anto, dan Toro dengan coba menelpon mereka. Tapi ponselku tidak ada sinyal. Dak, coba sini HP lo. Gua mau nelpon anak-anak. HP gua tidak dapet sinyal, kataku ke Arda sambil fokus mengendarai motornya di tengah kabut yang mulai tampak. Aduh, lo gak ada sinyal juga. Aku goyang-goyang HP Arda supaya dapat sinyal, tapi tetap tidak ada. Udah jalan aja Dam. Ya kalau gak mereka di depan, pasti di belakang kita, kata Arda kepadaku. Aku diam sambil bersedekap melawan hawa dingin yang mulai menusuk.
Tak lama Arda berkata agak keras, "Dam, ada cahaya di depan." Sontak aku memastikan ucapan Arda. Benar, ada cahaya. Mendekati cahaya, terlihat arah sendirian di jok motor Rai. "Rai, kencing ke sana." Sebelum aku dan Arda bertanya, Ara langsung memberitahu Rai sambil menunjuk ke arah semak-semak. Tidak lama kemudian Rai keluar dari semak-semak. "Tega lu ya ninggalin cewek di tengah hutan begini?" Arda protes. Rai pun menjawab dengan santai, "Daripada gue kencing deket Ara, urusannya bisa beda." Sontak Arda ngedumel, "Dasar lu. Udah, jangan rese lu pada. Di tengah hutan nih. Ayo lanjut aja," ajak Ara agak marah. Aku, Arda, Ara, dan Rai melanjutkan perjalanan. Kami jalan tidak terlalu kencang, karena kondisi jalan sudah sangat gelap, dan jalan pun makin terlihat tidak bersahabat. Saat kami tidak tahu di mana posisi Toro dan Anto, kami berhenti sebentar di sebuah warung kecil. Pedagangnya seorang perempuan setengah tua. Di tempat kami berhenti adalah sebuah pertigaan. Jalan yang ingin kami lewati harusnya lurus. Kondisinya samar-samar banyak lubang. Sedangkan jika berbelok, nampak jalanannya sudah sedikit agak bagus. Waktu telah menunjukkan jam 1 malam lewat. Udara pun mulai terasa sangat menggigit. Tidak lama, Toro dan Anto melintas. Mereka berjalan sangat pelan sekali. Aku dan Arda yang duduk di luar warung menyambut Toro dan Anto, sementara Ara dan Rai di dalam. Motor kami parkir agak ke dalam, sehingga Toro dan Anto tidak melihat motor kami. Rai dan Ara tadi berhenti. Sebentar lagi mereka paling menyusul. Anto langsung bicara seperti itu. Aku dan Arda saling melihat. "Lu berdua ngelantur ya? Tuh mereka di dalam." Arda merespon begitu. Sekarang gantian Toro dan Anto yang saling berpandang-pandangan. Wajah kami berempat sama-sama seperti orang yang habis melihat setan. Kami kemudian masuk ke dalam warung. Di dalam Ara dan Rai sedang memainkan HP-nya. "Emang ada sinyal? Udah di mana kita?" tanyaku. "Nggak tahu, belum ada sinyal nih," jawab Ara. Spontan Toro langsung berkata dengan nada heran, "Tadi gue sama Anto lihat lu berdua lagi berhenti. Terus lu, Rai, ngasih aba-aba gue suruh jalan terus." "Ya gue jalan aja," terang Toro. "Bener," sambung Anto. Rai dan Ara saling melihat. "Yang bener lu pada. Gua sama Ara nggak ada tuh lihat kalian lewat. Justru malah ada sama Adam yang nyamperin kita," jelas Rai sambil memandang ke arah Anto, Toro, Arda, dan Adam yang masih berdiri. "Astaga, beneran kita lihat kalian berdua lagi berhenti," Toro memastikan lagi. "Wah, gak beres nih. Bentar, lo minum dulu deh, Tor. Anto," kataku coba menenangkan suasana. "Pasti di antara kalian ada yang kencing di sana ya." Tiba-tiba, suara perempuan setengah tua penjaga warung terdengar. Suaranya serak, sambil berjalan ke arah kami membawakan mangkuk berisi mie instan. Sontak, setelah mendengar suara ibu penjaga warung,
mata kami langsung mengarah ke Rai. Rai langsung pucat. Di situ memang tidak boleh kencing. Kalian pasti diikuti, kata penjaga warung sambil meletakkan 2 mangkuk mie instan di meja. Seperti mendengar suara petir di siang bolong, kami berenam langsung merinding. Kecuali kalian kembali ke sana dan siram bekas kencing tadi dengan air yang ada di bawah sana, terangnya sambil mengarahkan tangannya ke belakang warung. Air apa dan di mana itu, Bu? Aku memberanikan diri bertanya mewakili teman-teman. Di bawah sana ada sungai kecil, dulu tempat petilasan para leluhur. Air yang kalian ambil di tempat itulah nanti yang bisa membuat kalian tidak diikuti. Jelas ibu itu lagi. Tapi ini sudah mau subuh, Bu. Apa mungkin kita bisa ke sana? Tanya Ara gantian. Justru kalau sudah pagi air itu sudah tidak bisa lagi menghilangkan sisa kencing teman kalian. Ah, elu sih Rai, pakai kencing segala. Berabe kan jadinya. Arda agak kesal. Iya Rai, lo jadi menghambat tujuan kita sampai lokasi nih, timpal Anto. Rai tidak bisa berkata apa-apa. Air itu cuma yang kencing di sana yang harus mengambilnya. Kalian turun dari belakang warung ini, terus nanti di sana ada sebuah makam keramat. Kalian harus jaga sikap ya di sana. Setelah melewati makam, belok kiri. Nah, nanti ada pohon bambu. Di situ ada jalan setapak menurun menuju sungai. Yang tidak kencing tunggu saja di atas, dan yang kencing turun mengambil air. Ibu ada taruh ember di belakang, bawalah. Apa ibu yakin dengan air itu kita tidak diikuti lagi? Tanya Rai terbata-bata. Terserah kalian percaya atau tidak sama ibu. Yang jelas, jangan sampai terlihat matahari kalian mengambil air itu. Tekan ibu itu. Aku, Rai dan Arda memutuskan turun ke sungai mengambil air. Ara, Toro dan Anto tetap di warung. Waktu baru menunjukkan jam 01.13 tengah malam. Untuk sampai ke sumber air yang dijelaskan ibu penjaga warung, kami menggunakan penerang senter HP masing-masing. Karena jalanannya sempit, kami harus berbaris. Rai di depan, Arda tengah, dan aku yang paling belakang. Rai menenteng ember. Kiri kanan jalan cuma semak-semak, dan jalanannya menurun. 3 buah senter HP memang cukup menerangkan suasana, sehingga kami dapat melihat jelas apa saja yang ada di sekeliling. Jarak jangkau senter tidak lebih dari 2 meter, sehingga suasana yang lebih jauh sulit untuk dijangkau. Sampai tiba-tiba Rai berhenti. Ini perempatan? Perasaan ibu tadi tidak bilang ada perempatan deh, kata Arda. Kami berhenti di situ, berdiskusi sebentar lalu kami putuskan untuk lurus. Posisi kami masih seperti sedia kala. Rai yang di depan dengan ember di tangan, Arda di tengah dan aku tetap di belakang. Lagi-lagi Rai berhenti. Tunggu, gua ada dengar suara cewek lagi nyinden. Apa iya ada orang hajatan jam segini di tempat kayak begini? Tanya Rai penuh keheranan. Kocak lu Rai, gak ada suara apa-apa tahu, timpal Arda. Iya sepi, gak ada suara apa-apa, sambungku. Ah, bolot lo semua, kata Rai setengah kesal.
Lu yang halu kocak, sungut Arda. Udah, perasaan gua mulai tidak enak nih. Merinding gua di belakang, kataku. Aduh, please deh, makin jelas tuh sinden di kuping gua. Lu pada denger gak sih? Kata Ray lagi. Gua gak denger apa-apa. Lu denger gak, Dam? Halu lo, Ray, timpalku. Gua bilang gua denger cewek nyinden. Lu bolot ya pada. Dengan nada tinggi Ray bicara begitu sambil membalikkan badan ke arahku dan Arda. Tiba-tiba saja Ray betul-betul seperti orang ketakutan melihat sosok gaib yang menyeramkan di hadapannya. Tubuhnya bergetar sambil menunjuk ke arah belakangku. Udah cepet jalan, blow on. Udah mau pagi nih. Mampus luntar. Arda kesal. Ray tidak bisa ngomong apa-apa. Tangannya cuma menunjuk ke belakangku. Sampai akhirnya matanya tiba-tiba melotot. Detik itu juga suara Ray langsung berubah menjadi suara perempuan. Badan Ray yang tadi bergetar spontan seperti sedang menari mengikuti irama gamelan. Mulutnya melantunkan Bambung Hideng, sebuah tembang Sunda yang biasa dibawakan seorang sinden sebelum menari. Dan itu harus dilakukan dengan ritual terlebih dahulu. Dan barang siapa yang ikut berjoget mengikuti irama tembang itu, dipastikan yang berjoget akan mengalami hal yang serupa. Kerasukan makhluk gaib, pamacan. Seperti yang Ray lakukan, tiba-tiba yang tadi gemulai mendadak beringas dan sangat menakutkan. Dam, lo jangan ikut joget, bisa bahaya lo ntar, perintah Arda kepadaku. Lo balik ke warung cari bantuan, biar gue urus si Ray, kata Arda lagi. Buru-buru aku balik ke warung. Aku mengajak ibu penjaga warung ke lokasi Ray kerasukan. Ara, Anto, dan Toro juga ikut. Saat tiba di sana, ada terlihat berdiri setengah membungkuk ke Ray, seperti menyembah. Sedangkan Ray masih menari-nari mengikuti irama gamelan Sunda sambil mulutnya menyanyikan Bambung Hideng. Suaranya suara seorang perempuan. Arda, lo ngapain? Tolongin Ray, Bu. Suara Ara langsung pecah saat sampai di lokasi. Lantas, ibu penjaga warung mendekati Ray. Arda mundur. Kami semua menghadap Ray dan ibu penjaga warung. Dengan menggunakan bahasa Sunda, ibu penjaga warung berinteraksi dengan roh sinden yang ada di dalam tubuh Ray. Sesaat kemudian, ibu penjaga warung itu membalikkan badannya ke arah kami dan berkata, si Ujang ini didemenin sama roh sinden. Dia nggak mau si Ujang ini ikut kalian. Katanya ikut dia saja, ujar ibu penjaga warung dengan logat Sunda. Terus, air di petilasan itu bagaimana, Bu? Apa bisa usir roh itu? Tanya Arda. Air itu untuk yang di sana, tempat si Ujang tadi kencing. Mereka rebutan Ujang ini. Lanjutnya lagi. Ya Tuhan, kok jadi begini, Bu? Suara Anto terdengar kedinginan. Coba salah satu ambil air di petilasan sana. Ingat, jangan aneh-aneh setelah melewati kuburan keramat. Seharusnya si Ujang ini yang ambil air. Jadi kalau bukan si Ujang ini, harus temannya yang tadi nunggu di tempat si Ujang kencing. Jelas ibu penjaga warung. Aku, Arda, Anto, dan Toro langsung menatap Ara. Sontak Ara nampak sangat ketakutan. Saya saja, Bu.
Toro mencoba memahami ketakutan Ara. "Tidak bisa, harus dia. Sudah sana kalian temani, biar si Ujang saya yang urus," kata ibu penjaga warung. "Cepat, sudah mau azan subuh," perintah ibu penjaga warung. Ara, aku dan lainnya langsung bergegas menuju petilasan. Sambil jalan setengah kencang, aku mencoba menengok ke belakang. Ibu penjaga warung dan Rai sudah tidak ada di tempat tadi. Cepat bener hilangnya tuh nenek-nenek. Dibawa kemana sih Rai? Aku membatin sambil mengikuti langkah kaki teman-teman ke arah petilasan. "Senter ke arah kiri, Ara," perintah Anto di belakang Ara. Tampak sebuah kuburan. Wanginya sudah mulai berbeda dari tempat sebelumnya. "Ingat, jaga sikap," Anto bilang seperti itu. Aku dan lainnya mengangguk. Rasa takut mulai berkecamuk membekap perasaanku. Mungkin yang lain juga sama. "Lo turun ya, Ra, ke sungai ini. Kita di sini nungguin lu," kata Arda pelan. Iya, senterin." Ara mulai turun pelan-pelan. Tanah yang Ara injak mulai memantulkan cahaya akibat air embun. Tanpa mengalami kesulitan, Ara berhasil mengambil seember air. Air itu diberikan ke Arda. Kami pun balik badan lalu berjalan menuju ke arah warung. Tiba di tempat Rai dan ibu pemilik warung, ternyata mereka sudah tidak ada. "Gue lihat udah hilang sejak kita mau ke arah sungai," kataku. "Ya udah, lanjut yuk," ujar Toro. Tidak lama kita sampai di warung. Rai tampak masih terus menari sambil nembang bambung hidang. Setelah si Ujang sadar, kalian beri lagi si Ujang ke tempat tadi dia kencing. Untuk sementara, biarkan Rosindan yang di sini pindah ke ibu ya. Setelah selesai kembali ke sini, jelas ibu pemilik warung. Kami pun mengangguk tanda setuju. Tidak lama kemudian Rai sadar, dan si ibu pemilik warung kerasukan Rosindan tersebut. "Ayo Rai, lu balik ke tempat tadi lu kencing," ujar Arda. Sebentar, Rai seperti orang bingung. Kami memacu motor cukup cepat ke lokasi di mana tadi Rai kencing. Tidak lama kami tiba di lokasi itu. "Cepet Rai, lu siram bekas lu kencing tadi. Lu di mana kencingnya?" tanya Ara. "Di sana," kata Rai menunjuk satu tempat. Kami mengikuti Rai menuju lokasi di mana tadi dia buang air kecil. Saat Rai menyiram semak-semak, air yang dituang dari ember mendorong dedaunan. Karena dorongan air cukup kuat, maka nampaklah semacam batu berdiri tegak. Rai mencoba memastikan batu apa yang ada di sana. Rupanya, batu itu adalah sebuah nisan. Sedangkan posisi Rai berdiri adalah tanah makam yang tidak terlihat karena tertutup semak-semak. "Udah Rai, ayo kita cabut. Lu gak usah lagi sok tahu. Bahaya nih tempat," Anto mencoba mengingatkan Rai. Kami pun kemudian kembali ke warung. Namun apa yang terjadi? Rupanya ibu pemilik warung sudah tidak ada di warung itu lagi. Kami kemudian mencari keberadaannya di segala sudut warung hingga ke bagian luarnya. Ada yang mencari ke belakang warung tiba-tiba berteriak memanggil. Kita pun datang ke tempat Arda. "Ada kuburan nih. Kuburan siapa ya?" tanya Arda, seraya menunjukkan kuburan yang dia temukan di semak-semak persis di belakang warung.
Sebentar. Toro maju mendekati kuburan. Tangannya menyibak dedaunan yang menutupi nisan. Namanya masih ada. Coba senter. Arda memerintahkan menyenter nisan tersebut. Sum, tum, nyi. Aduh, gak jelas nih. Baca Arda di tulisan nisan tersebut. Sini gue baca. Ara mendekat ke nisan. Kumala dalam kurung nyi. Belakangnya tidak jelas. Baca Ara di tulisan nisan itu. Tunggu. Ara baru tersadar. Berarti ini kuburan ibu yang ada di warung ini. Gua pernah nanya namanya dan dia bilang Nyi Kum. Boleh jadi itu panggilannya dan itu nama lengkapnya. Jelas Ara. Berarti terdengar suaraku. Anto juga ada yang nyaris berbarengan menyebut kata itu. Anjay, berarti semua kopi, teh, indomie yang kita sikat. Coba cek ke dalam lagi. Arda spontan jalan menuju ke dalam warung. Kami pun mengikuti. Lihat, kosong gak ada apa-apanya di warung. Padahal lu pada lihat kan kita ngopi, makan mie di sini juga. Jelas Arda. Kita tidak bisa ngomong apa-apa. Semuanya menjadi ketakutan. Tiba-tiba Ara muntah. Barangkali dia tidak terima makanan dan minuman yang dia santap karena yang buat makhluk gaib. Cepet ayo tinggalin tempat ini, ajak Toro. Kita pun segera meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanan, mencari tempat outing yang lokasinya belum jelas benar keberadaannya. Dalam perjalanan menuju ke atas, kita jalan beriringan. Kita tidak bisa ngebut karena kondisi jalan tidak memungkinkan. Aku dan Arda yang berada di depan tiba-tiba melihat 3 orang sedang berjalan kaki. Jalan menuju arah balik dari arah kita. Lampu motor Arda menyenter wajah ketiga orang pejalan kaki itu. Arda mencoba menegur, tapi mereka tidak membalas dan cuma jalan dengan pandangan lurus ke depan. Beberapa meter berikutnya, 2 orang juga berjalan kaki ke arah kita. Keduanya berjalan sama seperti ketiga orang sebelumnya. Keduanya juga tidak membalas sapaan Arda. Ketika rombongan orang ketiga yang terdiri dari 4 orang jalan ke arah kita, aku baru tersadar. Ternyata semua orang yang berjalan matanya tertutup semua. Parah dah, semua pada tidur sambil jalan, kataku ke Arda. Ah, yang bener lu Dam. Arda bilang begitu penuh rasa heran. Gue yakin dah, ntar lu tanya saja sama anak-anak di belakang. Bener gak begitu? Kataku menegaskan. Mereka baru pada pulang dari nonton dangdut atau jaipong kali Dam, kata Arda mencoba mencari alasan yang masuk akal. Nonton sih nonton, tapi kenapa jalannya sambil nutup mata? Balasku. Udah Adam, stres gua. Tempat apaan sih ini? Si bos beneran gak sih tuh ngasih lokasi outing? Tanya Arda sambil ngegas motornya di jalan yang menanjak. Setelah beberapa menit setelah rombongan orang ketiga hilang di kegelapan, aku dan Arda melihat 1 orang lagi jalan menuju ke arah kita. Kira-kira 3 meteran orang itu berhenti. Motor kita mendekat. Ternyata seorang wanita muda. Usianya kira-kira 17-20 tahunan. Nah,
Giliran cewek lu berhenti dah, kataku keheranan. Dia cewek Dam, kasihan, udah mau subuh gini masih di jalan, jawab Arda sambil mematikan mesin motor. Neng, kok berani sih sendirian? Ini kan mau subuh, dan di hutan pula, tanya Arda ke cewek itu. Sang cewek tidak langsung menjawab. Matanya tegak lurus, tidak tertuju ke Arda atau ke gua. Ngeliat apaan sih, Neng? Tanyaku memberanikan diri. Tidak lama kemudian, motor Ray dan Toro mendekat ke arah kita. Ngapain lu berhenti? Ayo lanjut, udah mau subuh nih, kata Ray. Aku dan Arda saling melihat. Dalam hati, aku bertanya kenapa Ray ngomong begitu. Padahal aku dan Arda lagi sama cewek itu. Emang mata lu buta ya? Nih cewek gak lu lihat apa? Di tengah hutan jam segini sendirian lagi, kata Arda. Cewek mata lo soak, sahut Toro. Lo berdua mabuk ya? Mana cewek yang lo maksud? Ara berkata begitu. Lagi-lagi aku dan Arda saling berpandangan. Tanpa menjelaskan lagi apa yang tadi dia lihat ke yang lain, Arda langsung nyalain motor. Aku pun duduk di belakangnya sambil menggigil, merinding. Emang lu gak lihat gua sama Arda ngobrol sama tuh cewek, Ra? Tanya gua ke arah sambil motor berjalan. Au Adam, lu sama Arda tuh cuma berdua doang tadi. Gua gak lihat ada cewek bersama kalian, terang Ara. Iya Dam, sama kayak ibu penjaga warung tadi. Setengah teriak Ray merespon ucapan gua. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja HP Ara berdering. Dari sebelah gue bisa melihat ada telepon masuk. Yang telepon si bos, karena ada foto si bos sedang bergaya. Angkat Ra buruan. Buru-buru Ara mengangkat telepon si bos. Bos, di mana sih tempat outingnya? Kita tersesat nih. Nanti ketemu perempatan yang ada tugu orang seperti sinden, kalian belok kiri. Kira-kira 200 meter dari situ ada gang kecil sebelah kiri. Kalian masuk gang. Tepatnya cuma rumah satu, gak ada rumah lain di sekitarnya. Nah, itu tempat untuk outing kita. Lama banget sih kalian, terang si bos, terdengar dari HP Ara yang di loudspeaker.